produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat halal, sertifikat halal. Melihat labelisasi haram ini kok kurang enak tuh di NKRI ini yang tidak menganut satu agama. Kan di negeri ini kan banyak agama. Kok kesannya apa ya? Ini seperti suara apa ya, mayoritas lah mau menekan. Harusnya negeri ini bersikap adil, tidak boleh mengatasnamakan agama. Jangan sampai ada lembaga negara itu bertindak seperti untuk umat Islam saja. Ya, shalom teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama kita menyimak satu lagi video yang lagi viral di media sosial. Usai Presiden Prabowo menunjuk Haikal Hasan sebagai Ketua Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Ya, Haikal Hasan langsung bilang semua produk yang diperjualbelikan di Indonesia ini harus memperoleh sertifikat halal. Bukan cuma makanan dan minuman teman-teman ya, yang harus dapat sertifikat halal, tapi semua produk yang diperjualbelikan di negara Indonesia ini. Ya, pernyataan Haikal Hasan ini langsung ditanggapi oleh Habib Kribo teman-teman ya. Menurut Habib Kribo, pernyataan Haikal Hasan ini seperti ancaman bagi agama minoritas seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya teman-teman ya. Dan juga pernyataan Haikal Hasan ini menurut Habib Kribo ini sangat mencederai hati umat minoritas. Ya, sebelum kita menanggapi video ini, mari teman-teman kita simak dulu tanggapan singkat dari Habib Kribo. Berikut videonya. Saya melihat ada berita yang menjadikan banyak masyarakat ikut berkomentar ini. Itu datang dari salah satu yang kemarin dilantik oleh Bapak Prabowo itu yang bernama Haikal Hasan, yang dikasih membidangi tentang labelisasi halal. Di situ sikapnya Haikal Hasan itu mengatakan negara akan terlibat langsung terhadap labelisasi haram halal ini. Dan dia ada sedikit menggunakan bahasa apa ya, seperti ancaman lah bagi mereka yang tidak tunduk dengan aturan ini. Dia bilang, Pak bisa ditutup atau apalah. Saya tuh kadang-kadang sedih aja ini. Melihat labelisasi haram ini kok kurang enak tuh di NKRI ini yang tidak menganut satu agama. Kan di negeri ini kan banyak agama. Kok kesannya apa ya? Ini seperti suara apa ya, mayoritas lah mau menekan. Harusnya negeri ini bersikap adil, tidak boleh mengatasnamakan agama. Jangan sampai ada lembaga negara itu bertindak seperti untuk umat Islam saja. Ada hak orang lain yang di situ. Oke, misalkan haji, terserahlah haji. Haji kan hanya untuk umat Islam saja. Tapi dengan labelisasi haram halal ini, kok kesannya negeri ini menganut satu agama. Semua orang harus tunduk kepada ini. Padahal di agama lain, sesuatu hal itu dia tidak diharamkan. Oh, untuk menjaga jangan sampai umat Islam terjebak memakan. Begini, umumnya hukum itu yang tercatat itu barang yang dilarang. Tapi kalau barang yang diperbolehkan itu tidak perlu diatur. Contoh dalam kitab suci juga itu lebih cenderung membahas sesuatu hal yang dilarang oleh Tuhan. Tapi sesuatu hal yang diperbolehkan banyak derivasinya tidak disebutin oleh Tuhan. Seperti orang makan daging kambing, apa ditulis harus kulitnya boleh buat sepatu? Kan tidak. Nah itu jadi yang di dalam hukum itu biasa apa yang tertera itu sesuatu hal yang dilarang. Seperti hukum negara, narkoba, atau apa. Nah ini bahasa haram halal, saya ini kadang-kadang coba mewakili seperti orang non-muslim. Kok kesannya saya ini seorang non-muslim ini dipandang umat Islam, saya memakan barang haram. Sementara di saya itu tidak haram, itu sesuatu yang halal. Nah, kita kan harus menghargai non-muslim ini di negeri ini, karena negeri ini tidak menganut satu agama sekali lagi. Nah, itulah. Nah, saya cuma kembalikan lagi, tolonglah, ini labelisasi ini, tidak usahlah atas nama lembaga negara. Ini mencederai saudara saya non-muslim. Misal beginilah, di Bali itu orang Hindu mengharamkan memakan daging sapi. Apa terus orang Hindu nanti akan membuat di warung-warung itu semua haram nih daging sapi? Kan repot, kan dia juga punya hak seperti umat Islam. Jangan cuma hanya mayoritas saja boleh bersikap semena-mena. Ingat sekali, ini negeri Pancasila bukan negeri agama. Ini loh maksud saya. Kenapa harus atas nama lembaga negara? Sepertinya negara ini berpihak terus kepada umat Islam saja. Sepertinya minoritas ini boleh diperlakukan apapun. Mendidik umat Islam memandang apa? Oh, non-muslim makan barang haram. Sementara di keyakinan mereka itu bukan sesuatu yang haram. Sama halnya orang Bali. Misalnya orang Bali menanya gimana? Seluruh Indonesia ditulisin dengan label orang Hindu mengharam makan daging sapi, kan jadi ribet ini. Maksud saya itu, didiklah bangsa umat beragama ini tidak perlu dengan apa label-label gitu. Kok seperti anak kecil dikasih ini, awas. Kan misalkan saya mau masuk rumah makan, saya lihat, saya tanya menunya apa. Kalau menunya ada babi atau apa, ya itu saya nggak makan.
Tapi sikapnya Haikal Hasan apa? Bukan sampai makan dagingnya, semuanya fashion, make up, obat. Lah, itu boleh saja. Saya ini heran dengan umat Islam. Kok nggak berani melakukan suatu perubahan? Jelas di ayatnya tidak boleh memakan daging babi, dagingnya saja. Kalau Tuhan bilang sudah semuanya ya babi, tapi yang difokuskan pada daging babi. Jadi turunan dari babi itu yang lainnya itu apabila dipakai tidak ada masalah. Mau dibuat obat kek, make up kek, itu tidak ada masalah. Sekali lagi, mustahil Tuhan mencipta satu makhluk itu makhluk buruk. Sementara umat Islam ini menganggap babi ini barang najis seutuhnya eksistensinya. Gak bisa begitu. Saya sekarang mau tanya, darah manusia itu najis dan haram dimakan. Tapi kenapa kok boleh didonorkan? Karena yang tidak boleh itu diminum atau dimakan. Tapi kalau didonorkan itu mulia. Begitupun juga daging babi. Jelas ayatnya menulis daging babi. Dikaitkan untuk ayat apa? Sesuatu yang dimakan. Itu kalau ayat kangkangnya apa? Sesuatu yang dimakan. Nah, jadi apa? Sesuatu yang dimakan daging babi haram. Tapi kalau dari babi itu misalkan kulitnya dibuat fashion kayak halal. Organnya mau didonorkan manusia halal. Tulangnya mau dibuat katanya buat tulang manusia halal. Itu rahasia Tuhan. Lah, begini nih yang saya lihat apa? Hari negeri ini nggak pernah selesai. Umur agama sudah 1400 tahun yang lalu. Negara lain sudah nggak ada bahas-bahas gini. Kita masih sibuk urusan haram halal. Saya Muslim, tapi agama nggak begini mempersulit manusia. Kalau seperti orangnya apa? Mau terus dibawa sesuatu hal yang apa? Yang nggak vital loh ini. Seperti orang makan daging babi, iya aja, nggak dikutuk. Malah diperbolehkan apabila itu darurat. Sesuatu apa? Yang kondisi terpaksa. Agama aja masih fleksibel. Sesuatu hal yang terpaksa masih boleh makan asal dan banyak. Jadi nggak mutlak ini. Dan di situ ayatnya apa? Tidak ada ancaman Tuhan. Kata kulkas diharamkan. Apa? Kata dibuat dari bahan haram babi. Ini kan plastik. Nggak mau dimakan, bukan daging babi. Emang orang bisa makan plastik? Yang diharamkan di Al-Quran. Sekali lagi saya ingin mengucapkan apa? Saya mohonlah berapa kiai ini semuanya lah. Cobalah berani berpikir. Bawa negerinya lebih baik. Ayatnya jelas. Jangan Anda melebihi Tuhan membuat aturan. Tuhan sudah kasih batasan-batasannya. Nggak usah melampaui batas mau lebih dari Islami. Enggak. Ikut aturan Tuhan. Jangan merubah Anda baru beragama sudah mau berubah jadi Tuhan. Saya berharap lah dengan kepimpinan Prabowo ini yang harusnya bisa membawa apa? Umat beragama ke depan lebih baik. Jujur aja loh. Saya ini Muslim, tapi saya itu kadang-kadang menjaga perasaan. Gimana sih kalau saya sebagai non-Muslim? Oh, itu barang haram. Jadi sudut pandang umat Islam memandang non-Muslim itu buruk. Memakan sesuatu yang haram. Ini kan nggak baik. Cukup masalah haram-haram ini ditertera di suatu hukum. Selesai. Apakah terus pemerintah ini mengharamkan narkoba perlu dilegitimasi itu narkobanya atau apa? Kan nggak perlu. Sudahlah, titik bangsa ini dewasa. Manusia itu harus apa ya? Menjaga dirinya. Negara buat undang-undang, manusia yang menjaga. Ikut aturan undang-undang. Lah, kita ini umat beragama juga begitu. Tuhan kasih aturan dan anjuran, ya kita ikutin. Orang lain nggak boleh memaksa. Masalah saya melanggar, urusan saya dengan Tuhan. Kok ini seperti terus mau dilabeli? Yang lucu apa? Barang halal mau dilabeli. Ini berapa juta item? Jujur, ini duit. Ini ada hasil. Akhirnya apa? Negeri ini hanya membuat suatu aturan apa? Untuk mendapat hasil. Itu pandangan masyarakat. Nah ini akhirnya masyarakat kemarin ribut. Ada sebagian ribut yang non-Muslim merasa apa? Kok saya ini di negeri ini seperti orang penumpang? Boleh ditekan atas nama Islam. Ini apa? Hancur pecah NKRI. Coba tadi, lihat, belajar dari orang Hindu di Bali lah. Dia bisa menampung semuanya. Sekalipun dia yang tidak memakan sapi, dia tidak menyerang orang lain, tidak perlu dikasih, dilarang jual. Ini mayoritas Hindu loh. Belajarlah gitu dari agama lainnya juga lebih dewasa. Nggak salah. Saya melihat di Bali itu justru ada nilai ketuhanan. Apa? Tidak ada andil pemaksaan. Nah ini mau dipaksa semua. Harus dicek. Wah, ya kalau semua kosmetik dicek, maaf lah. Berarti duit ini. Ini saya cuma curiga. Padahal Presiden juga mengatakan, jangan mempersulit orang. Biar orang usaha. Kok ini staf-stafnya nggak pernah memahami apa yang mau dimau oleh Presiden kita. Betul, Prabowo itu nggak akan masuk ke suatu hal yang haram-haram. Cuma ini tokoh-tokoh agama perlulah berani merubah pemikiran. Agama ini membangun peradaban loh, bukan membawa ke masalah. Lah ini dipaksa, semua barang daging. Lah terus nanti sapi juga semua begitu. Sekali lagi saya bilang, sisi agama, silakan cek ayatnya semuanya. Itu ayat tentang untuk dimakan, makanya disebutkan daging babi. Jadi selain dari babi itu apabila dibuat vaksin, itu boleh. Mau dibuat kursi, itu boleh, nggak najis. Apa sih bedanya? Nggak ada. Kulit babi dengan kulit kambing ya sama saja. Kulit manusia, daging manusia haram dimakan. Apa terus Anda mengharamkan manusia? Enggak. Di situ yang diharamkan untuk dimakan daging babinya. Saya menekan ini sekali lagi apa? Tolonglah hal-hal begini, nggak perlu ada label-labelisasi. Saya bukan mau bermusuhan dengan MUI semuanya. Saya kepengen Islami ke depan tuh lebih enak dilihat orang. Agama tuh nggak menyusahkan. Nggak usah dilabelin. Saya kalau datang ke rumah makan ya, saya rumah makan ada Tionghoa apa?
Kan mereka juga kadang-kadang memakan babi. Saya cek menunya, ada babi apa enggak? Ya saya minta enggak babi. Wajar saja. Dan ini negara ini mayoritas muslim. Kok sekarang Islam ini seperti minoritas ini, kayak ketakutan. Kalau saya makan ke rumah Padang, saya nggak perlu nanya lagi, ada babinya apa enggak? Nggak perlu, karena saya tahu dia Islam. Saya masuk ke rumah warteg, oh dia Islam, saya nggak perlu tanya. Begitu saya masuk ke tempat Islam, karena saya sebagai orang Islam, nggak usah diajari MUI. Saya punya konsekuensi keimanan. Saya nggak perlu ragu masuk ke rumah Padang, masuk ke wartegnya saya Islam. Dan nggak ada lah kita ini mau jebak. Yang tadi dibilang kosmetik ini kan sudah mempersulit orang. Hari gini masih begini terus. Islam ini kalau nggak dibawa oleh orang yang punya akalnya panjang, nggak ini jadinya ribut urusan ecek-ecek. Orang yang akalnya panjang apa? Biasanya apa? Lebih arif dan bijaksana dan lebih bisa menyelami kitab suci. Tapi kalau orang yang akalnya pendek semuanya, dia memandang kitab suci apa? Yang ada kafir, jihad, bunuh. Padahal itu tidak ada. Nah, ini saya perhatikan, maaf loh, dari tokoh-tokoh MUI ini kok masih berkutat hal-hal yang sepele ini. Belum lama berantem antara Depak dan MUI urusan liberalisasi. Ini ada baru lagi. Kata di BPJH, Pak. Loh, jangan jadi ketua itu cuma petata petenteng. Saya ragukan loh kemampuan Haikal Hasan itu tentang agama. Saya bukan mau sombong. Saya berani beradu debat sama dia tentang babi ini. Lah, bagaimana orang dikasih suatu tugas tanggung jawab tentang barang halal, tapi dia tidak tahu esensinya dari kitab suci. Apa yang di situ yang diharamkan? Jelas dagingnya. Saya tanya lagi, loh, ada MUI, ada Depak. Loh, ini mau debat baru lagi. Ini apa? Akhirnya apa? Tumpang tindih. Sementara dulu saya ingin merevisi yang dari MUI. Janganlah agama ini mempersulit orang hidup. Masa gara-gara mie setan atau bakso Gondorwo sampai nggak perlu dilabalisasi haram? Apa salahnya kalau emang diminta? Lah, karena negeri ini capek dengan label, akhirnya orang takut buka usaha harus label. Padahal yang jual orang Islam. Maksud saya tadi, saya ulang lagi ya. Umumnya hukum itu mencatat sesuatu yang dilarang. Sedang sesuatu yang diizinkan, diperbolehkan, tidak perlu diatur. Lah, ini mengatur semua item. Ini apa ini? Negeri lain ribut teknologi, kita ributnya masih haram halal. Ini membuang energi dan sia-sia akhirnya. Saya ingin kembali lagi, yang Pak Presiden Prabowo mengatakan ingin mengefisiensi aturan-aturan di negeri ini. Kok ini malah keluar aturan baru dengan mengancam? Apa? Kok mengancam? Tak ada agama mengancam. Tidak ada, itu hak Tuhan menghukumi orang. Anda nggak perlu sibuk-sibuk menghukumi keimanan orang. Yang punya hak menghukum itu hanya Tuhan. Yang punya hak menilai keimanan seseorang itu hanya Tuhan. Jadi tidak ada siapapun boleh menghak. Andaikan saya makan babi, Anda nggak perlu ikut campur. Nggak perlu Anda mau jaga terlalu berlebihan. Kayak anak bayi nih di sini nih, dijagain kayak anak TKL nanti jatuh loh. Didik dewasa, itu aja lah. Jadi silahkan Anda gunakan tuh apa dari organ babi, apa unsurnya untuk selain dimakan, monggo. Itu aja, terima kasih. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia cuplikan videonya tanggapan dari Habib Kribo ya. Jadi menurut saya, apa yang sudah dikatakan Habib Kribo tadi, ada benarnya ya. Negara kita ini kan negara Pancasila. Di Indonesia ini bukan cuma satu agama, yaitu agama Islam, teman-teman ya. Tapi ada 5 atau 6 agama yang diakui di negara ini. Gitu loh. Jadi tolonglah, jangan campur adukan aturan agama dengan negara, gitu loh. Kalau sudah dicampur adukan kayak begini, repot jadinya. Yang susah itu minoritas, karena mau usaha ini itu dilarang, apa-apa haram, repot jadinya ya. Yang susah itu minoritas. Menurut teman-teman bagaimana? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar, dan silahkan berkomentarlah dengan bijak, dengan mengedukasi, jangan mengolok satu sama lain ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.